Kisah Unuk, putri Nabi Adam, wanita pertama yang lakukan ilmu sihir dan seks bebas. Kisah Unuk putri Adam yang disebut-sebut sebagai pionir seks bebas dan hamil di luar nikah banyak tersebar di jaringan YouTube. Unuk dikisahkan punya anak haram yang amat kontroversial. Bagaimana tidak, selain bertubuh mega raksasa, sang putra hidup ribuan tahun, yakni sampai pada era Nabi Musa. Tak sedikit ahli tafsir yang menyatakan bahwa kisah putra Unuk yang bernama Auj adalah kisah dusta. Cerita ngawur yang tidak ada asalnya, sanggah Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Al-Bidayah wal Nihayah. Kisah Unuk memang menarik dan mirip dongeng. Banyak keanehan-keanehan. Dan ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena dianggap sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berikut kisah yang kontroversial itu. Jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa lumayan banyak. Konon Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar dua, laki dan perempuan. Maknanya, jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Hal tersebut diriwayatkan Ibnu Tabari dalam Tariku Tabari. Soal jumlah putra-putri Nabi Adam ini memang ada banyak riwayat yang berbeda. Imam Ibnu Jarir dalam kitab Tariknya yang diriwayatkan dari beberapa perawi menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Atsar ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya 2 anak kembar. 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah. Sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul Mughits dan Amatul Mughits. Lahir tunggal. Hanya saja, dalam kisah Unuk lain lagi, diriwayatkan bahwa ada satu-satunya turunan Nabi Adam yang lahir tunggal. Dia adalah Unuk. Dia memiliki ciri yang unik yakni dengan 2 kepala, sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan kanan. Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing 10 jari. Memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Diriwayatkan, Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk hingga si anak dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Qabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok anak Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung. Sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa memperlakukan anaknya sama, merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak. Sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat berangkat dewasa, Unuk bergabung dengan Qabil. Ini terjadi setelah Nabi Adam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Adam merasakan hidup bersama anak, cucu, cicit, dan seterusnya hingga berjumlah 40,000 orang. Nah, ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, maka setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah, sebab perangai anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik, berupa seruling. Dan suara suling tersebut terdengar sangat jauh. Hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut. Mendayu-dayu, dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat, namun mereka tetap bisa mengontrol diri. Kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah bergabung bersama Qabil dan saudaranya yang lain, menikmati musik dan tarian. Di lembah, Unuk berjumpa dengan banyak lelaki. Dan Unuk pun kecanduan seks bebas. Banyak lelaki menggaulinya. Setiap bertemu laki-laki dia melakukan hubungan intim.
Tanpa disadari, dia pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung. Sejatinya, Unuk tidaklah cantik. Bahkan bisa dibilang, buruk rupa sehingga mustahil ada lelaki suka padanya. Namun, Unuk punya ilmu sihir yang membuat lelaki terpedaya. Ia bisa menaklukkan tiap lelaki yang dikehendakinya. Unuk akhirnya melahirkan anak lelaki bernama Waj alias Auj alias Wajah atau sebut saja Auj bin Unuk. Nasabnya ibu karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Siti Hawa sedih atas kelakuan putrinya itu. Maka beliau pun berdoa kepada Allah agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Allah pun mengutus singa sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Inilah kematian pertama oleh binatang. Auj bin Unuk membantu Nabi Nuh. Unuk mati setelah setahun melahirkan Auj. Selanjutnya, Auj tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang. Dan lebarnya seukuran itu. Sampai-sampai ada sebuah riwayat ketika angin topan datang. Angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj. Apabila dia duduk di atas gunung, tangannya dia ulurkan ke laut mengambil ikan, dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Diriwayatkan pula bahwa Auj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun. Dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa. Diriwayatkan, pada era Nabi Nuh, Auj bin Unuk berjasa membantu sang Nabi mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Dikisahkan, Allah memerintahkan Nabi Nuh pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Akan tetapi, Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka, Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya. Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj dari Kufah ke Tanah Hirah, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad. Maka Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan, pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu, Auj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikan kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim kemudian makan potongan roti ini." Auj pun memakannya dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah. Auj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam sekali pemberangkatan. Di era Nabi Musa, tatkala Nabi Nuh merampungkan membuat bahtera dan banjir mulai datang, Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi Nabi Nuh menolak keinginannya itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj bin Unuk. Auj pun hidup hingga masa Nabi Musa. Auj membenci Musa dan ingin membunuhnya. Dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dalam satu farsakh. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya di atas kepalanya dan datang untuk menimpakannya ke tentara Nabi Musa. Pada saat itu, Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud itu turun di atas batu tersebut dan mulailah mematukinya hingga membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundak Auj, dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya, yang panjangnya 10 siku, sambil melompat ke udara setinggi 10 siku. Tingginya Nabi Musa adalah 10 siku jadi,
Pukulannya ke betis Auj pun tidak sampai. Akan tetapi, setelah Musa memukulnya, Auj tersungkur dan kemudian meninggal serta terlempar di lapangan kosong seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar atau Tartares, ada sungai yang bernama Attai. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon, jembatan tersebut berasal dari tulang Auj bin Unuk dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Kisah dusta. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni dalam bukunya berjudul Sahih Kasasil Quran dan diterjemahkan menjadi kisah-kisah dalam Al-Quran oleh Muhyiddin Masrida dan Muhammad Khalid Al-Sari menyebutkan Auj bin Unuk termasuk kisah dusta. Auj bin Unuk, sebagaimana disebut dalam riwayat, adalah orang kafir yang suka membangkang, sombong dan jahat. Setelah itu, pada banjir di era Nabi Nuh, Allah tidak membinasakannya sekalipun dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak pezina. Itu aneh. Secara akal, Syekh Hamid Ahmad At-Tahir mengatakan, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena kekufurannya? Dan ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman. Sedangkan Allah tidak membinasakan Auj bin Unuk. Padahal, dia lebih zalim dan melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadits sahih. Sedangkan dalil nakli dari Al-Quran, Allah berfirman, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Quran Surat Asy-Syu'ara, ayat 66. Allah juga berfirman, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh, ayat 26. Riwayat-riwayat ini juga bertentangan dengan hadits sahih dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam panjangnya 60 hasta, kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang. Ini merupakan hadis sahih dari Nabi Muhammad yang tidak pernah berbicara karena mengikuti hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm, ayat 4. Kenyataannya tinggi manusia terus berkurang mulai dari diciptakan Adam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi darinya. Saya kira riwayat tentang Auj bin Unuk ini tidak lain berasal dari orang kafir yang notabene merupakan musuh para nabi. Wallahu alam, ujar Syekh Hamid Ahmad At-Tahir. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedustaan dari riwayat ini. Dia berkata, tidak terlalu mengherankan bahwa mereka berani berdusta kepada Allah. Namun yang lebih mengherankan apabila ada orang yang berani memasukkan hadits ini ke dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui serta tidak menjelaskan kerancuannya. Menurut ahli kitab, Auj bin Unuk bukan berasal dari keturunan Nuh melainkan keturunan Adam. Sementara Allah berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 77. Allah memberitahukan bahwa semua orang yang masih hidup di muka bumi termasuk keturunan Nuh. Seandainya Auj itu memang benar ada, niscaya dia tidak hidup lagi setelah Nuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, tidak diragukan lagi bahwa hadits ini dan semacamnya dibuat oleh orang kafir dari ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya.